وأصحابه ومواله أما بعد صاحب المجلس أخونا Kiai Haji Hamdi Dr. Kiai Haji Hamdi Abdillah wa akhuna Dr. Kiai Haji Syarif Syarif Fadhal Syarif Dahyal apa? Iya. Allah. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Allah. كيف حالكم؟ الحمد لله ما شاء الله. واسطني أبي. أنتم أكثر. بارك الله. تفضل حبيبي تفضل. Pak tarik Pak ke sana sedikit. Masih ingat? نبدأ شوية يعني. أهلا وسهلا أخونا دكتور كياي حجي دحيال أفكار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قال رضي الله علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه. علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه. Hikam ini terusan daripada rentetan hikam yang sudah kita baca. Ketika sebelumnya menjelaskan tentang seorang yang syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang membuat mereka rasa jauh kepada Allah, rasa yang memberikan kekecewaan katakan ya. Karena dia telah menyaksikan bahwa segala sesuatu itu perwujudan atau jelmaan atau ciptaan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang telah menyaksikan hakikat semua itu, maka tidak ada rasa wihsyah ya, seperti yang kita terangkan sebelumnya. Maka hikam ini Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan alima minka annaka la tasbiru anhu. Sepi ya, jangan ada yang ngomong. Allah mengetahui apa yang ada padamu, artinya mengetahui engkau bahwasanya engkau sangat merindukan Allah, la tasbir anka, tidak mampu menahan sabar dari la tasbir anhu, dari Allah, artinya tidak sabar menahan ingin menyaksikan Allah. Ketika seseorang telah dianugerahkan ke dalam rohaninya maqamat ruhiyah atau asrar ilahiyah atau anwar Muhammadiyah atau yang mereka
simpelkan dengan kata syuhud, ya, syuhud, usul, ma'rifat. Ini Ustaz. Maka timbul dari perasaan tidak sabar ingin menyaksikan Allah. La tasbir anhu. Ya. Seperti orang yang seperti seorang pencinta tidak sabar untuk menyaksikan, melihat kekasihnya. Ya. Itu sabaroan, itu tidak sabar dari, gitu. Jadi tidak mampu menahan sabar. Ini sama lelaki ini kalau sudah umur 27, 28 itu kalau sudah timbul pengen nikah itu di situ umur itu nggak sabar nahannya itu. Ya, menahan keinginan untuk menikah itu udah nggak sabar. Maka kalau orang nikah sejak di bawah umur 28, 27, di bawah 25 lah, itu rada slow biasanya milihnya. Dapatnya rada bagusan. Tapi kalau udah 28, 29 itu udah kagak mikir bagus. Ya. Yang penting kawin dah gua dah. Maka jangan telat ya. Ya. Namun kenapa demikian? Karena di dunia ini kita tidak dapat menyaksikan Allah, ya, secara tanpa hijab. Kita melihat di dunia ini tanpa hijab itu susah. Nah maka fa asyhadaka, maka Allah memberikan persaksian kepadamu, maka Allah mempersaksikan kepadamu ma baraza minhu, ya, sesuatu yang timbul, yang muncul, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu alam semesta ini. Ya, alam semesta ini. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Dilarang, ya, berpikir, artinya karena memang zat Allah tidak dapat disaksikan oleh pikiran. Yang menggunakan pikiran apakah itu khayalan, renungan, ya, analisa yang menggunakan pikiran. Memang alat akal ini objeknya adalah bukan di luar alamul wujud, ini alamul syahadah atau alamul muluk istilahnya, ya. Alam yang nyata yang kita saksikan. Objeknya itu akal itu untuk idrak, untuk mencapai itu. Tapi di belakang itu, ya, tidak mampu akal mencapainya. Maka Allah pertunjukkan kepadamu pada alam itu agar engkau melihat Allah melalui alam itu. Itu sebab Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahul haq. Dan Allah banyak perintah di Al-Quran, perintah untuk melihat apa yang ada di langit. Ungzuru madza fil ardi was samawat. Maka disuruhnya lihat apa yang ada di langit, bukan suruh melihat langit. Karena pada alam semesta ini menunjukkan Tuhannya. Tapi bukan persaksian akal. Kalau akal semua orang berpikir tanpa harus ada perintah pun akal akan berpikir mengenai alam semesta ini. Seperti sebagian yang Islam di zaman Rasulullah SAW, ketika dia mendengar tentang ada Tuhan semesta alam, maka dia berpikir, ya, seperti Sayyidina Hamzah misalnya.
Dia merenungkan pengakuan Nabi sebagai Rasul dari diutus oleh Tuhan yang Maha Esa itu, maka dia merenung di langit. Itu memang akal. Ya, akan tetapi menyaksikan Allah melalui ciptaannya ini, itu alatnya adalah kalbu, hati, yang disebut syuhud. Maka mereka membagi syuhud itu kan ada dua ya, asyuhudul qalbi, yang kedua asyuhudul ayani. Penyaksian hati artinya ingat, mata terpejam tapi dia tidak dapat menghapuskan ya, ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pikirannya tidak jalan itu, tidak bekerja pikirannya, berhenti. Seperti orang yang ingat kekasih itu pikirannya berhenti ya. Yang aktif adalah jiwanya, rindu, dendam gitu, sampai nyesek, meledak, apalagi ya, itu ingatan yang sangat berat itu ya, nyesek udah. Itulah syuhudul qalbi ya. Kita nggak ada bahasa bagaimana orang bisa nyesek mengingat Allah itu. Itulah syuhudul qalbi. Ya, ingat. Nah, orang yang ingat itu karena ada sifat kekasihnya pada dirinya. Definisi cinta kan demikian. Cinta adalah sifat kekasih telah menguasai jiwa pencintanya, bahkan menghapus segala sesuatu yang ada, segala sesuatu selain dirinya di hati pencintanya ya. Artinya bahwa Allah menganugerahkan ke dalam rohani kita ini sifat ulia, sifat luhur, yaitu sifatun ilahiyah, sifat ketuhanan. Disebut lagi sifatul jamal, sifat yang cantik, yang indah. Sifatun mahmudah, sifat terpuji. Banyak istilahnya itu. Tetapi orang sufi menyebutnya maqamat ruhiyah. Itu pun istilah tariqah. Kalau istilah al-awliya, ahli al-haqiqah, Anwar Muhammadiyah ya, Haqiqatun Rabbaniyah, Haqiqatun Muhammadiyah, banyak istilah. Ini sengaja saya ulang karena bahayanya salah memahami istilah-istilah yang terdapat di dalam tasawuf. Banyak istilah itu ya. Apabila Allah menganugerahkan itu, memiliki itu, sifat itulah yang, sifat itu nur, sifat itulah yang menyaksikan, yang menumbuhkan ingat. Ingat itu rindu, karena rindu itu tumbuh dari cinta ya. Nggak tahu itu rindu itu bahasa apa itu, coba cek itu. Jangan-jangan itu bukan bahasa asal Melayu Indonesia, bukan ya, karena bahasa kita ingat ya. Ingat, rindu, mungkin bahasa Sengsakerta mungkin rindu. Artinya ingat. Ingat yang sudah sangat mendalam, itu disebut rindu ya. Karena mungkin menggunakan kata syauq, karena zikir itu artinya mengingat, menuturkan, menyebutkan. Tapi ketika yang kita maksud zikir dalam tasawuf adalah syuhud ya. Bukan zikir dari pikiran kita. Kita ngingat-ngingat barang yang hilang juga itu kan ya, itu zikir juga ya. Ingati aku misalnya, zakir nih
Namun orang yang telah syukur kepada Allah akan timbul rindu, dan itulah dia tidak sabar untuk menyaksikannya. Ya. Nah, maka ada ungkapan begini: cinta itu jika jauh dari kekasihnya rindu. Ini cinta, jika jauh dari kekasihnya rindu. Kalau sudah bersama kekasihnya, unus namanya. Unus. Apa terjemahannya? Orang jauh dari kekasihnya rindu. Kalau dekat, unus apa namanya? Mesra, tentrem. Ya, unus. Nah, kalau dia tahu bahwa dia akan berjumpa, misalnya ada akhwat yang kekasihnya belajar di Kairo misalnya, subhanallah, lalu kita tahu bahwa besok dia mau datang, kita diajak untuk menjemputnya di airport Cengkareng. Nah, detik-detik kekasih itu akan keluar, ya, dia menunggu. Apa namanya itu? Perasaan yang tumbuh pada saat itu apa namanya? Berdebar tuh. Ya. Saya ingin menggunakan ilustrasi ini ya, sebagai contoh, sebagai ilustrasi dari istilah yang digunakan di dalam tasawuf. Orang jika cinta mesti timbul rindu kalau jauh, kalau dekat unus. Tapi kalau udah mau ketemu, mereka menyebutnya ittirab. Ya, tadi itu berdebar, gemetar, gugup. Wali ketika terhalang menyaksikan Allah di dunia ini, terhalang, maka apa yang dirasakannya, keinginan untuk melihat dia, al-ittirabu. Makanya di sini dilukiskannya bahwa la apa alima minka annaka la tasbir anhu. Allah tahu orang yang makomnya tadi itu, ya, sedang menunggu dan memang sudah datang. Ya, kita kan menunggu kematian. Bagi mereka kematian adalah melihat hakikat. Ya, dan itu di dunia dia sudah memiliki sifat-sifat, sudah timbul kerinduan. Ya, maka dia ingin sekali menyaksikan Allah. Itulah ittirab. Ini terjadi pada seorang wali bernama Sidna Ibrahim ibn Adham. Ya. Setiap saat jantungnya berdetak. Ya, ittirab, berdebar tadi itu kan, berdebar terus. Ya, tidur susah, makan susah. Ya. Ya gimana, orang udah landing, boro-boro makan udah. Makanan aja dia mungkin dipegang udah kagak kemakan itu. Ya. Terus apa, makanan yang anget aja diadem udah itu, sejuk. Ya. Itu ittirab. Lalu Sidna Ibrahim bin Adham berkata, ya Rabb, hilangkan rasa berdebarku ini. Karena dia takut itu salah, perasaan yang tumbuh sendiri kan, tidak diusahakan oleh dia, tumbuh sendiri, selalu gemetar setiap saat. Maka ya Allah, hilangkanlah rasa berdebarku ini. Setiap saat berdoa begitu, karena dia merasa tidak tentram, ini takut ada yang salah. Ya. Akhirnya dia mimpi dan Allah mengatakan, adakah kekasih tentram sebelum menyaksikannya, sebelum bertemu? Artinya ya nantilah kalau mau tentram mati gitu. Maka sejak saat itu beliau menikmati, ya, ittirab itu.
menikmati debar jantung yang selalu menunggu untuk menyaksikan Allah. Ilustrasinya seperti tadi. Nah, maka mereka makin tinggi, makin tidak terdengar suaranya menyebut kekasihnya, karena ingatan batinnya lebih cepat daripada gelombang ingatan yang dia ucapkan melalui gelombang suara. Udah ketinggalan, dia ingat duluan, udah nggak bisa ngomong. Kata orang Cibitung mah udah udah lungsai, udah manda aja udah. Ini bos, bahasa Cibitungnya nggak ada ini. Alimamin ka'annaka la tasbir anhu. Nah, ketika Allah mengetahui bahwasanya orang yang sudah mencapai syuhud itu akan tidak sabar ingin melihat Allah, fa ashhadaka ma baraza minhu, maka Allah beri persaksian kepadamu apa yang zahir daripada Allah itu, yaitu alam semesta ini. Dan ringkasan alam semesta ini manusia. Itu sebab mereka sangat melayani, menghormati, menyayangi sosok wujud manusia itu, karena dia ringkasan alam semesta ini. Bahkan dialah naibullah, wakil Tuhan manusia ini. Manusialah yang mengatur manusia serta alam sekitarnya sebagai tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila orang yang telah menyaksikan Allah melalui ciptaannya ini, itu berarti dia orang yang telah dimuliakan oleh Allah, dengan sifat-sifat rohani. Itulah yang mendapat inayah, pertolongan, inayah, untuk tidak tertipu, jatuh atau kalah oleh ciptaan ini. Bahkan dia mengatasi semua ciptaan ini dan dengan berbagai permasalahannya. La taglibuhu bal huwa yaglibuha. Tidak ada satu makhluk dan kejadian apapun yang taglibuhu itu mengalahkannya. Bahkan dia mampu mengalahkan, mengatasi semua persoalan apa yang timbul dari manusia. Mereka tidak ada misalnya orang senakalnya apapun, dia lebih sabar daripada yang nakal itu. Lebih jelas menyaksikan iradah Allah ketimbang dia berpikir wujud ciptaan Allah ini, karena semuanya menunjukkan iradah dan kudrahnya. Itu yang syuhud Allah. Orang yang benci gila dengan kita dan mencaci maki habis, mungkin itu sebuah ibtila dari Allah, yang di belakang itu banyak anugerah. Seperti yang sebelum ini saya ceritakan, Imam Syafi'i, ada orang yang mengadukan, ya Imam, ada seseorang yang memburuk-burukanmu di belakang. Beliau malah menjawab, tidak, dia sedang menulis buku buruknya. Dia sedang menulis buku buruknya. Bahkan dalam kesempatan lain beliau menjawab, apa dia melempar panah tidak sampai kepadaku, engkau pula yang membawa panah itu dan menancapkan ke jantungku. Biarkan aku tak tahu apa yang terjadi pada mereka, agar aku tetap memperlakukan, berjumpa dengan mereka dengan penuh kebaikan, keindahan. Itu kita menyebutnya akhlak. Iyalah, memang
action daripada. Kenapa orang sufi tidak menyebut akhlak? Kenapa orang sufi tidak cukup menyebut bidangnya, ilmunya akhlak? Ya memang bukan. Definisi akhlak itu adalah perbuatan. Apabila perbuatan itu kan sudah fisik, ya, perbuatan, fiil, itu berarti sudah yang tumbuh dari jiwa ini. Ya, perbuatan yang dilakukan bi ghairi fikrin wala rawiyatin, itu akhlak. Perbuatan yang tidak pakai pikir berarti pakai rohani. Ya. Kalau orang berbuat masih mikir, itu belum akhlak. Orang mencuri karena lapar, 3 hari nggak makan, nggak ada yang memberi dia, tidak ada yang beri. Orang makan di depan nggak ada yang ngasih. Tiba-tiba orang lewat jatuh makanannya, ya dimakan. Ya, oh dia mencuri karena dia lapar 3 hari. Ini tidak dikatakan akhlak. Karena kalau dikatakan akhlak, dia melakukannya sambil ketawa-ketawa. Itu sudah buruk akhlaknya. Nggak pakai rasa berat lagi berpikir melakukan keburukan itu namanya akhlak buruk. Akhlak baik, jika orang melakukan kebaikan tanpa pikir, ya, orang sedekah di masjid 1.000 apa 5.000 apa 10.000, nah ini belum punya sifat dermawan, belum punya akhlak begitu, belum punya akhlak dermawan. Kebersihan misalnya, kebersihan, orang katanya kebersihan itu sebagian dari iman, itu akhlak artinya. Karena akar iman yang ada di dada itu akhlak. Ya, Nabi bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 sekian cabang. Kalau cabangnya lebat menunjukkan akarnya kuat. Cabangnya disebut akhlak, akarnya itulah yang disebut maqamat ruhiyah. Itu iman, karena tidaklah tasawuf bekerja melainkan untuk menumbuhkan akar iman itu, yaitu akhlak. Kalau zahirnya akhlak, mereka menyebut maqamat ruhiyah atau haqiqatun muhammadiyah, atau sifat mulia, atau sifatul jamal, ya. Dan itu yang menimbulkan, itu cahaya, dan itulah cahaya, itulah yang melihat yang gaib. Arti yang gaib bukan nasib. Nasib saya nanti apa itu ramalan dukun, ya. Tasawuf tidak ada hubungannya dengan itu, tetapi melihat fi'il Allah gaib, sifat Allah gaib, zat Allah gaib. Artinya yang melakukan, fa'il hakikinya, yang memiliki sifatnya terhadap apa yang terjadi di alam semesta ini, itu Allah gaib. Ghaba an idrakil akli wal basari, ya, tidak dapat disaksikan oleh akal, itu gaib namanya. Taib. Wa qala radhiyallahu anhu lamma alimal haqqu minka wujudal malali, ketika Allah tahu kepadamu akan adanya malal. Apa malal? Bosan, ya, kebosanan. Lawana laka ta'ati, maka Allah buat lawana, yani nawwa, Allah perbanyak macam-macam taat itu untukmu. Maka kita itu jangan sekali-kali mempunyai satu kebaikan dan itu saja yang kita kerjakan selama 24 jam. Ya. Jangan, tetapi macam-macam taat itu banyak sekali. Isi waktu itu dengan berbagai macam taat. Dan itu lebih fitrah, lebih serasi, sesuai dengan kudrah kita, kefitrahan kita, asal diri kita. Kita mendengar bahwa seorang wali itu mereka ada yang menetapkan 40 jenis macam perbuatan baik
selama 24 jam. Satu, sholat wajib 5 waktu. Satu, sholat rawatib 2, sholat duha 3, sholat hajat, sholat tahajud baru 5, puasa 6, baca Quran, baca zikir, baca kitab, ngebersihin rumah, main bercanda dengan anak kalau punya anak, bantu tetangga, sedekah, ya. Sampai karena kurang dia harus mencari, bertanya di pasar, adakah yang perlu tenagaku, adakah yang perlu, ya, sampai seperti itu. Ya kalau punya istri, kalau macet sampai 35 tinggal 5 lagi, ya terpaksa masuk kamar bawa istri, pagi, siang, tengah hari, siang, sore, malam, selesai 40. Kalau yang punya istri, ya. Di antara taat yang paling tinggi, ya bersama istri itu, ya. Indahnya berumah tangga itu. Nah, ini supaya mahasiswa cepat, ya, begitu 25 tahun langsung nikah. Jangan nunggu 28 tadi nanti, ya. Kalau kebenaran dapat yang baik, alhamdulillah. Kalau enggak, udah telanjur dah. Ya. Daripada enggak nikah, katanya kan gitu kalau udah 28, 29 misalnya. Itu yang udah-udah tahu yang belum mah. Lama alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'ah. Artinya kita melakukan berbaca macam taat itu lebih memberikan himmah jadidah. Begitu. Karena kita mempunyai kemalalan. Orang kalau pengen baca Quran, kalau pengen diturutin, baca Quran dari jam 1 sampai terbit matahari. Setelah itu 2 tahun kagak baca Quran, bosen. Itu makanya, ya, nawwi', variasikan. Itu. Maka tidak pernah sampai ke titik bosan dan dia akan terus continue lakukan kebaikan. Kecuali bagi mereka yang telah memiliki syuhud. Karena kebosanan itu timbul dari nafsu, bukan ruh. Ya, bosan. Sebelum nikah, wah dia akan berdua-dua baik sampai mati. Pas udah nikah udah nggak sanggup berdua-dua. Ya. Udah berdua ge, yang satu ngadep sono, yang ngadep sini, bosan. Coba, antum kan belum punya ilok, bosan lah ya. Coba deh nanti. Karena nafsu kalau udah dapat, udah berhenti. Jangan pernah meletakkan kebahagiaan, ya, dari apa yang ingin dicapai oleh nafsu. Karena udah dapat, udah ampleh, udah. Ya. Wa alima ma fika min wujudi syarah. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam dirimu, adanya sifat syarah, melampaui batas. Ingin cepat-cepat, ingin dapat cepat, banyak, singkat, ya. Itu syarah. Apa bahasa enaknya syarah? Fahajaraha alaika fi ba'dil awqat. Itu sebab Allah cegah, ya, pada sebagian waktu.
Karena kita itu kalau sudah kepengen, wah pengen buru-buru. Bahkan lebih, tadi baca Quran kalau udah kepengen, wah. Maka kami di dalam tasawuf itu, guru itu tidak pernah menganjurkan amal, bukan tidak disuruh beramal, perlu dipahami. Karena di dalam tasawuf fokus itu kepada rohani ya. Kepada sesuatu yang melahirkan amal. Apa misalnya? Kalau amalnya memberi, tasawuf mendidik dermawan, itu maksudnya. Jadi dengan ada dermawan nanti juga sifat itu, ya, maka ada umpama begini: jika Islam itu seperti jika agama itu seperti pakaian, Islam itu pakaian yang cocok untuk fitrah. Jika seseorang mempunyai sifat fitrah, maka ungkapannya itu adalah agama ini, syariah. Sifat-sifat terpuji itu, akhlak, ya, maqamat ruhiyah. Bahkan sering kita membaca, mendengar tindakan seorang guru di dalam tarekat itu. Ketika murid kelihatannya lama banget ini, tekun banget zikir, sudah berhenti. Karena ingat itu bukan lagi zikir doang. Kalau zikir romannya ingat, itu perasaan doang. Begitu keluar dari zikir nggak ingat. Bagi dia Allah itu adanya di masjid. Kalau di mall nggak ada. Ya. Nah itu nafsu tuh. Kalau udah pengen, kita anak muda misalnya ada qiyamul lail berjamaah. Wah pengen 2 jam, ya. Habis itu program qiyamul lail berhenti 2 tahun. Ya. Apa? Tadi dimuntahkan oleh nafsu karena kebanyakan. Dan sebelumnya yang menginginkan pun nafsu. Ya. Maka orang yang jika bukan seorang murabbi, nyuruhnya juga pakai nafsu. Ente zikir yang banyak ya 2 juta satu hari, mampus. Ya, tidak. Seorang murabbi tidak pernah memberikan untuk nafsu. Hidupkan akalnya, rohaninya. Nanti juga dia yang memilih bilangannya, ya, dan menerima perintah itu, ya, sebagai bajunya, sebagai ungkapannya. Ya, amrun li syai'in amrun li wasailih. Allah memerintahkan, mesti Allah menyediakan perangkatnya, yaitu rohani, ya, bukan fisik. Fisik ini hanya mazhar, ya. Sehingga orang sufi menjelaskan sholat, ruku, sujud, berdiri, dalam segala macam itu simbolik dari ta'bir ruhani, ya. Taib. Karena Allah tahu bahwa kita punya keinginan segera bahkan melampau, maka Allah cegah ketaatan itu pada sebagian waktu. Ya. Puasa juga enggak, ada hari-hari yang dilarang. Sholat juga ada waktu yang dilarang. Ya. Ada waktu yang tidak boleh melakukan. Seperti misalnya kita dalam keadaan junub, hendaklah jangan melakukan ketaatan. Tapi bukan melakukan maksiat. Jika sesuatu yang taat mesti dalam keadaan bersih. Membaca kitab misalnya, ya. Tidak. Tetapi ada yang sesuai dengan amalan junub itu. Zikir, beraktivitas fisik, membantu orang dan lain sebagainya. Tapi jika misalnya mengarang kitab, ya, itu mesti dalam keadaan bersih. Maksud saya bahwa ketika junub dilarang melakukan sesuatu yang lain, itu kan ada waktu yang oleh Allah tidak boleh melakukan sesuatu, ya. Tapi boleh melakukan kebaikan yang lain. Ada sebagian
ketaatan yang dilarang di sebagian waktu. Liyakuna hammuka iqamatas salati la wujudas salat. Agar himmah itu mendirikan salat. Kalau contohnya salat, ya, bukan adanya salat. Kita subuh-subuh kan salat ngantuk, sambil ngantuk kan, ini namanya kita bukan iqamatus salat. Yang penting gua salat gitu. Yang penting salat dah. Udah. Itu kebanyakan salah membangun struktur ketakwaan di dalam jiwa ini. Ada skala prioritas. Apa dulu yang mesti didahulukan? Bangunan itu seperti susunan batu bata, ya. Itu sebab agama ini pada praktek pengamalannya perlu seorang murabbi, perlu guru lah. Karena mereka telah banyak mempelajari, ya, beberapa kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahannya. Taib. Fama kullu musallin muqim. Tidak semua orang yang salat itu mendirikan salat. Ya. Fama kullu musallin muqimun. Karena orang yang mendirikan salat adalah orang yang memelihara hudud. Ada hudud syariah, ada hudud al-haqiqah. Kalau hudud syariah, sunahnya, rukunnya, yang membatalkannya, ya. Tetapi hududul haqiqah yaitu memelihara sir, ya, rohani kita, jiwa kita untuk tidak bersama yang lain, senantiasa bersama Allah saja. Itu mendirikan salat, ya. Wa qala radhiyallahu anhu as-salatu tuhratun lil qulub min adnasiz dzunub. Kemudian Al-Imam Ibn Athaillah dalam hikmah yang ini menyinggung tentang faidah orang yang melakukan salat, yang iqamatus salat, ya, bukan fi'lus salat, ya, tetapi orang yang betul-betul melakukan salat dengan jiwanya, dengan rohaninya. Maka itu faidahnya adalah tuhratun, membersihkan jiwa, min adnasiz dzunub, dari kotoran dosa. Bahkan wastiftah lubabil ghuyub, membuka, ya, lubabul ghuyub. Lubab wala libab itu? Hah? Libab? Bab, ha? Wastiftahun libabil ghuyub, dan membuka pintu gaib, ya. Tasawuf tidak bicara pahala, ya, karena pahala itu untuk bayar keletihan fisik, ya, karena pahala itu di surga apa bentuknya, meskipun mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, ya, melihat apel surga nggak pernah, ya, sama seperti apel dunia misalnya, ya. Tetapi apa yang ada di isi surga? Apel, anggur, susu, madu, ya, madu tuh, madu 4 madunya, ya, bahkan 700 bidadari itu. Itu semua konsumsi fisik itu. Itu upah untuk fisik. Maka lihat kecenderungan orang secara umum ketika melakukan ibadah menanti balasan fisik itu. Ya.
sedekah kepada orang karena pengen dapat duit, itu nafsu fisik. Ya. Orang sholat, kok rezeki saya seret, padahal saya sholat mulu ini. Ya. Udah begitu nanya lagi, apa salahnya saya? Sholat tepat waktu di masjid jamaah. Iya. Iya. Ya. Ya. Kitabnya mana itu? Ya. Itu sebab dikatakan oleh mereka bahwa ibadah itu bukan hanya mendapatkan sawab pahala, tetapi juga mendapatkan nur cahaya, ya. Cahaya inilah tuhratun lil qulub, ya, pembersih hati. Kita sudah jelaskan sebelumnya karena ini adalah materi tasawuf, ya, materi tarekat ini sebetulnya, bukan materi umum. Ya, saya sering mendapat pertanyaan, ada ketersinggungan orang terhadap pembagian umum khusus. Bahkan ada kritik, tidak boleh berbicara tentang hakikat di depan orang umum, orang awam. Ya, ini kita mesti pertegas istilah ini. Memang, ya, yang memberikan istilah ini adalah orang-orang sufi. Kalau fuqaha memberikan istilahnya awamun nas talibul ilmi al-alim al-mujtahid, itu pembagiannya. Ya, mereka juga tetap membagi, ada kelompok amatun nas, awamun nas, berbeda dengan talibul ilm, ahli ilm, berbeda dengan alim mujtahid. Secara umum ada 3 kelas gitu. Di dalam tauhid juga ada taklidi, istidlali, ya, ada tahakkuki. Sama orang sufi pun membagi am, khas, dan khawasul khas. Maksudnya apa am itu? Am itu orang yang tidak bertasawuf, itu am. Meskipun alim. Ini apa namanya? Determinasi yang mereka bikin dari dari istilah ini. Am itu orang yang belum melihat amal ibadah hidup ini, belum kembali kepada rohaninya. Ya, dia masih berpikir kepada ilmu dan amal zahir. Selesai tugas saya, ya Allah, bagaimana kurang mantap saya ini, kan gitu. Timbulnya ke sana. Belum melihat kepada, ya Allah, semua anugerahmu, ya, saya tidak berbuat apa-apa karena semuanya taufik dan hidayah, tanpa itu. Nah, mula dia merujuk kepada rohaninya. Apabila orang sudah melihat rohaninya, ini namanya masuk ke wilayah khas. Meskipun memang yang dimaksud ahli khasnya adalah para arifin, tetapi orang yang baru masuk pun berarti sudah masuk di wilayahnya. Karena definisi murid, ketika orang sufi mengangkat istilah al-murid, sebelumnya kan tidak ada. Apa kata mereka? Al-muridu man sahhalahul ibtida, katanya. Wa dakhala ilal munqati'ina ilallahi bil ismi. Itu definisi yang mereka buat. Murid adalah orang yang dibenarkan untuk memulai berjalan dengan rohani. Ya. Orang apabila sudah melihat ke batinnya, berarti meskipun dia belum melirik mau ngambil tarekat, apabila sudah timbul perasaan itu, pada hakikatnya sudah mulai. Gitu. Dan termasuk orang yang munqati'ina ilallah, orang yang ibadah semata-mata untuk Allah saja, tidak lagi kepada yang lain. Ini
Tetapi bil ismi baru nama doang, termasuk kelompok nama ini, itu maksudnya belum jadi. Artinya pembicaraan hakikat sudah boleh dibicarakan kepada ahlil khas itu, walau min amatin nas, dalam pandangan, dalam kedudukan fikih. Maka tidak sedikit seorang sufi bicara hakikat muridnya, la ya'rif, tidak tahu mubtada khobar, tapi dia bicara hakikat. Tiba-tiba seorang yang alim yang mengerti mubtada khobar, ya, dia akan memprotes, wah ini ketinggian ini. Ya, karena dia belum melihat masalah rohani. Apabila orang sudah kembali kepada jiwanya, itu perkara yang dibahas nanti hakikat namanya. Hakikat itu bukan sesuatu yang apa begitu. Ya. Apabila orang sudah melihat kerohani, itu hakikat. Itu. Nah maka itu termasuk ke dalam golongan ahlul munqati'ina ilallah. Taib. Nah maka sholat itu tuhratun lil qulub. Nah ketika orang sudah berpikir sholat itu lillah, ibadah itu lillah, maka sholat ini pahalanya nih, balasannya bekerja membersihkan hati. Kita sholat subuh, ya, matanya merem-merem begini, dapat pahala? Dapat. Karena bangunnya aja berat itu, pakai wudhu, ya, sholat, datang ke masjid, bagaimana nggak diberi pahala? Udah jangan mikir lagi, ini saya sholat udah mau dapat pahala, udah dapat, otomatis, ya. Tetapi tidak membersihkan kotoran yang ada di hati. Kotoran apa? Ini artinya saya menjelaskan yang sebenarnya, bahkan yang sebenarnya dari yang sebenarnya nih. Yang dibersihkan kotoran dari amal yang bukan karena Allah, bukan kotoran dosa. Kalau kotoran dosa bukan di buku ini pembahasannya, tetapi di buku amal fikih. Bab tobat pun berbicara tentang melakukan dosa dan tobat melakukan taat. Sudah. Gitu. Itu mah bukan amal, tobat ge apa sudah. Kalau dosa mah. Makanya kata para aulia, melanggar syariat dosa dan untuk ditobati. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tapi kalau ibadah lupa dengan Allah, tobatnya gimana? Sudah pun dia nggak mengaku dosa, bahkan dia mengaku soleh, bagaimana tobatnya? Ya, itu sebab apabila dia sudah mulai orientasinya ibadah itu untuk Allah, maka ibadahnya akan menjadi tazkiyatun nafas. Ya, itu nur yang membersihkannya. Maka logika yang dikatakan iman ini akan bertambah dengan amal taat, bukan kualitasnya, tetapi kuantitasnya. Itu bukan kuantitas fisik. Ya. Sholat sekali akan menambah sholat 2 kali, bukan. Tetapi tingkat kekhusyuannya. Tapi kalau sholat yang pertamanya benar, begitu. Coba dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sebenarnya waqis, dan kiaskanlah kepada ibadah yang lain. Dan bahkan bukan hanya itu, wastiftahun libabil ghuyub. Salat itu
menjadi istiftah, menjadi patah, atau tolabul fatah, sebagai bentuk permohonan kepada Allah agar dibukakan pintu gaib. Ya, ini pintu gaib bukan ngelihat nasib, bukan ngelihat Baghdad dari jauh, ya, atau ngelihat RRC dari jauh, ya, Hong Kong, tidak, tapi melihat yang dipercaya oleh iman itu, yang gaib itu. Katanya ada neraka, ada surga, ya, maka orang yang memiliki ibadah yang bisa membuka babul ghaib, ya, salat ini yang apabila setelah dia salat melakukan dosa, dia rasa tersiksa. Ini namanya salat yang dilakukan dengan khas, bukan dengan am, dengan orientasi karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka sebenarnya orang masuk tasawuf adalah orang yang ingin merubah tawajuh, orientasi hidup dan ibadah dia untuk Allah saja. Karena ibadah yang dilakukan atas tujuan ini akan membersihkan kotoran noda dari ibadah yang belum karena Allah, bahkan membukakan putuh ke dalam hati untuk merasakan yang gaib itu. Maka di dalam Ihya Ulumuddin di jilid-jilid terakhir itu, beliau menceritakan para aulia yang mampu melihat malaika. Ya, kalau jin mah bisa, ya, bisa dilihat. Karangnya nggak perlu jadi wali, ya, ada doanya itu, ya. Tapi melihat malaika dan bahkan melihat sifat fi'il asma Allah melalui makhluk ini. Maka ketika dia melihat gerak-gerik perbuatan makhluk dari yang paling enak sampai kepala yang tidak enak, yang dia baca hanyalah nama-nama Allah, ya, kan itu gaib, itu yang dia saksikan. Dari mana itu? Dari ibadah yang sudah karena Allah dengan syuhud. Ya. Makin tajam basirohnya, syuhudnya. Ya, orang kalau sudah tajam basirohnya, maka menyaksikan, ya, sesuatu yang tidak dapat disaksikan oleh orang lain. Itu yang dimaksud dia membuka yang gaib, ya, yaitu ma'rifat dan asrar. Minal ma'arifi wal asrar. Apa asrar? Ya, asrar adalah rahasia di belakang benda, ya, yang nyata dilihat oleh mata. Di belakang itu adalah sifat dan asma Allah. Taib. As-salatu mahallul munajati wa ma'danul musafati. Salat adalah merupakan satu kesempatan, ya, untuk munajat, ya. Wa ma'dinul musafati, ya. Wa ma'din, apa ma'dinnya? Apa ma'din? Lumbung, ya. Ma'din al-musafati, lumbung itu tambang, ya. Ya, tambang musafah, ya, saling berkasih sayang. Musafah, saling
memiliki sifat yang jernih, penuh kasih. Ya Allah, gimana beliau memberikan satu ilustrasi bahwasanya salat itulah satu, ya, bagus juga lumbung itu. Ya. Satu lumbung, arti lumbung itu tempat yang di dalamnya tersimpan berbagai benda yang mulia. Ya, maka di dalam sholat itu tersimpan satu sifat kasih sayang, ya, yang akan kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'dinul musafati, al-musafah yani at-tawaddud. Musafatul abdi li rabbih bitawajjuhi ilaihi bikulliyati. Dengan adanya sifat kasih sayang itu, dia betul-betul dapat menghadap kepada Allah secara total. Sumbernya dari salat. Itu sebab kita selalu mendengar kisah para aulia, dia betul-betul memperbaiki salatnya. Ya. Salat bagi dia adalah satu mahal, satu momen, ya, yang indah, karena waktunya sudah Allah yang menentukan. Momen itu Allah yang menentukan. Ya. Sudah sudah maktub. Nah, maka setiap saat mereka menunggu-nunggu dan terpuaskan dalam satu hari satu malam 5 kali. Kita sering mendengar seorang wali begitu mendengar azan, ada yang tersenyum lebar, ada yang menangis terseduh-seduh, ya. Ada yang begitu mendengar azan kupingnya merah, ketakutan, ya. Itu tergantung bagaimana kondisi jiwanya. Al-Qisah Sidna Al-Hasan, ketika mendengar azan dia bersama istrinya, tiba-tiba kupingnya merah. Lalu istrinya melihat, ya. Orang kan kalau lagi mendengar sesuatu kuping yang merah berarti kan merasa terganggu, marah. Maka istrinya menegur, kau tak sukakah dengan suara azan itu? Ya. Beliau menjawab, engkau tidak tahu siapa yang memanggilnya? Suaranya dari orang tapi dia merasakannya dari Allah. Jadi penuh dengan ketakutan sehingga merah mukanya. Itu sebab dalam segala aktivitas apapun, ulama secara zahir hanya menyuruh berhenti kalau azan itu. Berhenti dulu. Kalau orang tua dulu itu ngajarinnya pakai bahasa pemali. Ada azan, diam pemali. Mantakan lontar berubah jadi monyet, katanya gitu. Iya. Sekarang tertanam itu, asal mendengar azan, aduh monyet gua. Ya. Takut jadi monyet. Sampai dipesen sama orang tua kalau lagi berhubungan sama istri, udah azan berhenti. Ntar anak lo jadi monyet, katanya. Bagaimana mau berhentinya? Ya, itu sabar ya. Ya sabar dah. Sabar. Ya, ingat Allah katanya. Ya, udah azan kan? Ya. Kasih buku itu, kasih buku. Ya. Itu salat itu mahalul munajat, ma'dinul musafat. Ya. Tatasi'u fiha mayadinul asrar, yang di dalam salat itu menghimpun, memuat, ya, medanul asrar. Apa medanul asrar? Tempat rahasia, qulubul asrar. Actionnya semua syuhud itu di salat, ya, bekerja semua itu.
Rukuknya apa, sujudnya apa, tumakninanya apa, berdirinya apa. Imam Asy'arani menulis tentang ini, Imam Abdul Qadir Al-Jilani di dalam bukunya Babus Shalah katanya. Isinya bukan bicara fikih, tetapi yang orang akademis menyebut itu filosofis salat katanya. Itu bukan filosof, haqaiq. Bahkan mereka mengatakannya asrarus shalah. Misteri batinnya. Ruku itu apa? Kalau Syekh Abdul Qadir mengatakan salat itu karena manusia ini adalah mikrokosmos, maka gerakan salat itu menunjukkan sifat ketundukan seluruh alam semesta. Ada actionnya di dalam salat yang dilakukan oleh tubuh. Kalau berdiri itu bentuk ketundukan bukit. Ya. Bukit itu tunduk kepada kehendak Allah dan berdiri tegak. Ruku adalah pohon, sujud adalah binatang. Ya. Dan banyak, tapi bukan kita hayati wah sujud, bukan. Tetapi itu yang mereka tangkap, bahwa salat itu action, suhud itu ya, terpenuhi di situ. Tattasi'u fiha maidanu al-asrar. Ya, salat. Maka Nabi SAW, arihna ya Bilal bis salat wa qurratu aini as-salat. Ya. Maka selalu mereka menyebut salat, salat, salat. Bukan pekerjaannya, tapi mendirikannya. Ada salatul daim, ada salatul wusta, ada ya. Baik. Wa tusriku fiha syawarikul anwar, dan terpancar di dalam salat itu syawarik, ya, percikan cahaya, syuruk. Ya. Artinya apa? Sinar cahaya yang muncul ketika salat. Ketika salat mampu menghidupkan, mengaktifkan sifat-sifat rohani di dalam diri kita. Ya, kalau punya, kalau nggak punya ya malah berat. Itu sebabnya innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Berat benar itu salat. Maka lihat, sebelum salat mungkin kita lagi enak, lagi tenang tuh, otak enggak mikir, enggak ingat apa-apa. Begitu berdiri saja salat, Allahu Akbar, timbul apa aja itu. Waduh, gua janji ya, ada elah, dari kemarin gua nyari barang nggak tahu mah di situ. Ya, coba lihat, keluar itu semua kotoran naik. Tapi justru mereka tidak, malah aktif sifat rohaninya. Itulah syawarikul anwar, sehingga menimbulkan ketentraman. Habis sholat itu ketentraman, ketenangan, ya. Tidak ada ya, gejolak, bahkan timbul kekuatan. Kita makan enaknya habis sholat kan, begitu habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, alhamdulillah, mampus gua, ada berat bener. Ya. Itu kayak orang manggul beras sekarung, ditaruh dah, alhamdulillah. Ya, makanya mereka habis sholat nyebutnya alhamdulillah. Kenapa? Lega. Lihat di TV-TV dah, bintang film kalau habis sholat apa? Alhamdulillah, lega. Padahal syariatnya apa habis sholat? Astagfirullahaladzim. Lah emang habis berbuat dosa. Ya. Itu punya makna yang dalam, bukan sekedar secara sederhana takut ada yang bolong-bolong, istighfari nanti nutup, bukan sekedar itu.
Ya. Bagi mereka yang gak ada bolong-bolongnya, apa istighfar itu? Ya. Pengakuan kepada diri. Dia betul-betul ya, keluar dari apa namanya, dari wilayah istighraq fi bahri tauhid, tenggelam dalam lautan tauhid. Kemudian ketika dia keluar, maka dia pun istighfar untuk keluar dari dirinya, bahwa semuanya adalah ya, astagfirullah. Apa takdirnya menurut mereka? Astagfirullah min wujudi ana. Karena mereka mengatakan wujuduka dzambun la yuqasu bihi dzambun. Ya, wujudmu itu satu dosa yang tidak ada taranya. Ya. Wa alima wujudad dha'fi minka faqallala a'dadaha. Ketika Allah tahu adanya kelemahan darimu, maka Allah sedikitkan bilangannya. Ya. Ketika tokoh basyariah, kemampuan basyariah ini tidak mampu terhadap dawamnya anugerah Allah, maka disedikitkan bilangannya. Nggak ada orang istighraq di dalam sholat 24 jam, nggak mampu. Ya, maka itu sebab dimacem-macemin ibadah tadi sebelumnya, ya, agar menerima tajalli Allah itu juga ringan. Logikanya begini, apa yang dari Allah adalah anugerah. Rezeki anugerah, makan anugerah, istri anugerah, anak, kesehatan anugerah. Itu kan nikmat semua dari Allah. Islam, iman, semua anugerah. Apa yang paling agung? Pemberian Allah. Sekarang suami istri misalnya, suami memberi rumah, pemberian, mobil, motor, rumah serta isinya, makan, anak kita kasih ya, 20 anak kita kasih, kurang. Itu anugerah semua dari suami itu ya. Istri mendapatkan apa yang diberikan oleh suami semuanya. Tiba-tiba kata suaminya, sudah Neng, semua yang saya miliki udah habis sudah. Kalau emang Neng pengen itu ambil, kalau saya mah Neng ada lagi yang milikin yang satu. Ya, artinya dia tidak mendapatkan diri kita, tapi mendapatkan apa yang kita miliki. Ya. Tapi jika mendapatkan dirinya, ya, tidak berhenti memberikan apa yang ada pada dia. Nah, maka anugerah yang paling agung adalah Allah memberikan dirinya kepada kita. Inilah apa yang disebut sifat mulia itu menjadi sifat kita, itu anugerah Allah. Itu gak ada bendanya, gak ada barangnya, gak berwujud emas, perak, harta, tahta, Toyota, wanita, tidak. Berbentuk asrar, sifatul jamal. Itulah yang dimaksud oleh orang sufi, dia mendapatkan Allah, mendapatkan sifatnya menjadi sifat dia. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yabsuru bihi, wa yadahu alladhi yabtushu biha, ila akhirih. Bahkan Allah berikan sabar Allah, ridha Allah, sidik Allah, ikhlas Allah, iman Allah, ma'rifat Allah, syauq Allah, zikir Allah, dan itu. Jadi kalau anugerah ini yang paling besar, berarti bobotnya paling berat. Itu sebab ketika orang mendapatkan bobot yang berat, nggak kerasa lagi pemberian yang lain, nggak kerasa ya. Nggak ada lagi yang membahagiakan, yang menggembirakan dia dari sa'adatun abadiyah ini, kebahagiaan abadi. Dan itu berat itu. Coba orang rindu kasmaran, berat nggak itu?
berat. Ya. Menanggung, makanya dia bilang aku menanggung rindu, kan berat banget itu. Lihat orang yang hidupnya nggak punya rindu, blow on aja kan enak. Ya, ya blow on kelihatannya nggak punya rindu. Lihat yang di depan ini kan, udah begini aja beban. Ya, rindu. Berat itu. Nah, orang yang telah mendapatkan syuhud Allah, beratnya bukan main. Nah, itu sebab waktu ibadahnya divariasikan oleh Allah agar dia keluar dan senantiasa bersama Allah. Itu kenapa mereka para aulia itu suka melakukan ibadah sedikit. Ya. Seperti saya pernah ditanya satu pertanyaan di Mekah. Ya, mungkin saya pernah cerita. Ya. Pertanyaannya, ketika di Mekah, orang yang kita berbaik sangka kepadanya para aulia pada musim haji itu, dia enggak tinggal rumahnya di dekat Masjidil Haram, malah jauh. Dan selalu mengatakan kamu mesti setiap saat ibadah sholat jamaah di masjid. Tetapi dianya 3 hari sekali, 4 hari sekali. Dan ini menimbulkan pertanyaan orang-orang yang kritis. Kita menduga dia min auliya Allah, tapi kenapa tinggal jauh dan ke masjidnya jarang? Ya, saya minta jawaban, itu apa jawabannya? Ya, maka saya menjawab apa yang saya paham, bahwa mereka masuk ke masjid bukan untuk membangun kuantitas bilangan ibadah, koin pahala yang diperlukan oleh orang seperti kita. Karena ibadah kita kagak inget pisan nama Allah dikit ge. Lah kalau bilangannya dikit dapat apa? Dia tidak mau seringnya ke Masjidil Haram menghilangkan haibah Allah, sahdunya, ya, rasa suhudnya tidak mau hilang. Itu yang dia pelihara. Satu hari dia, sekali dia ke masjid, berbanding kita 70 tahun masuk ke masjid itu. Karena kualitas dia begitu dalam, karena beban suhud yang dia terima begitu berat. Maka itu barangkali timbul lah, guru mah biarin begitu ge, tapi guru yang itu, kalau yang guru kita mah sama baik, kudu banyak ibadah juga. Belum takbir. Udah takbir baik. Ya. Ya. Jadi orang yang seperti itu. Nah, kita terkadang kita pakai itu, kita gurunya bukan guru yang begitu. Masih sama sebetulnya nilainya. Ya. Artinya bahwa mereka memelihara adab itu. Dia nggak mau masuk ke masjid. Yang kedua kalinya turun syauknya, turun haibahnya. Ya, nggak mau. Dia tetap ingin dawam seperti itu. Ya. Baik. Terakhir, wa alimah tiyajaka ila padlih fakassara amdadaha. Maka Allah mengetahui bahwa engkau memerlukan karunia Allah, maka Allah perbanyak madadnya, pertolongannya. Ya. Sedikit ibadah tetapi balasannya banyak, baik balasan pahala ya atau balasan cahaya. Ya, sedikit banyak balasannya. Ya. Pakassara amdadaha. Amdad jama' madad. Apa isinya madad itu, pertolongan itu? Asrar wal ulum wal ma'arif, ya, yang mengalir ke dalam hati orang yang sedang salat. Ya. Maka di situ dikatakan faja'ala amdadal khamsin fil khamsah. 5 waktu sama dengan 50 waktu.
Begitu bandingannya. Ya. Nah, maka buku ini tidak bicara pahala, tetapi bicara kesan pengaruh ibadah kepada rohani, kepada jiwa. Ini akan diperoleh oleh orang yang sudah masuk kepada wilayah khos, artinya kepada wilayah yang dia kembali kepada rohaninya. Ya. Dia ingin memiliki hakikat ibadah yang disebut ubudiyah, secara umum sifat ubudiyah. Ya. Sehingga dia akan semakin dekat dan kemudian dikatakan muqarrabun, orang yang didekati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.